Halo guys, balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya biar makin asik nontonnya guys. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sampailah Jinwo pada lantai dasar dungeon tersebut, di mana tempatnya sangat menakutkan, dan tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan datangnya serangan dari monster yang bentuknya seperti ular. Jinwo pun berusaha menangkis serangannya dengan pedangnya. Namun, sialnya pedang yang digunakan sampai patah karena tidak kuat menahan serangan monster tersebut. Jinwo pun berpikir kalau dirinya sudah cukup tinggi levelnya, tapi ternyata nama monster itu masih berwarna oranye, di mana monster itu berada di atas levelnya Jinwo. Kemudian Jinwo pun menanyakan apakah dia bos dungeon instan ini. Ya nggak bakal dijawab lah ya guys, udah tahu monster segala ditanya, dasar Jinwo. Lalu Jinwo pun memutar otak kembali bagaimana cara melawan bos tersebut. Sedangkan pedangnya kini sudah patah dan mungkin pukulannya juga tidak akan mampu melawan bos itu. Tanpa basa-basi, si bos langsung menyerang Jinwo, dan Jinwo tetap memikirkan cara melawannya dengan cepat sambil menghindari serangan bos tersebut dan terus mencari titik lemah dari bos itu. Namun, kesempatannya sangat kecil, di mana bos tersebut memiliki sisik yang sangat tebal. Sementara itu, monster ular itu terus-menerus menyerang Jinwo tanpa ampun. Jinwo pun hanya bisa menangkis serangan monster ular itu, karena kalau Jinwo terkena serangannya langsung, mungkin Jinwo bisa mati. Sambil terus menangkis serangannya dan terus berpikir cara melawan bos itu, kemudian Jinwo berpikir kalau dia sudah merasa kuat. Namun ternyata Jinwo masih tidak cukup kuat untuk melawan bos ini. Tapi Jinwo tidak akan berhenti di situ dan tetap jadi orang lemah seperti dia dahulu. Makanya Jinwo akan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat lagi, agar tidak diremehkan orang lain lagi dan agar bisa melindungi keluarganya. Jadi, Jinwo memutuskan meninggalkan bayang-bayang kelam masa lalunya yang lemah dan jadi orang baru yang kuat. Dan Jinwo sudah bertekad untuk menjadi yang terkuat dibanding yang lainnya, karena kekuatan adalah segalanya di dunianya. Sambil terus melawan bos, Jinwo terus kepikiran bos patung di dungeon ganda, bahwa bos ular ini sangat tidak sebanding dengan bos patung di dungeon ganda lalu. Maka Jinwo tidak merasa takut melawan bos ular ini. Kemudian Jinwo berhasil menyerang bos ular itu, namun pedang yang sudah patahnya itu tidak mampu menembus sisik tebal bos ular itu. Lalu Jinwo pun mencoba melawannya dengan tangan kosong. Kemudian Jinwo langsung meluk bos itu dan langsung menghancurkan bos ular itu. Kemudian panel berpindah ke rumah sakit, di mana dokter menanyakan Jinwo kepada suster di sana. Karena Jinwo sudah keluar dari rumah sakit sampai sore, lalu suster mengatakan bahwa kondisi Jinwo sudah sangat baik dan mungkin akan segera pulang dari rumah sakit. Namun, dokter tetap harus mengecek keadaan Jinwo dulu sampai stabil. Dan dokter berpikir kalau pemburu kelas tinggi sangat kaya, namun pemburu kelas rendah miskin. Dokter pun tidak mengerti mengapa pemburu kelas rendah rela melakukan pekerjaan berbahaya dengan bayaran yang rendah. Ya kita tahu ya guys, masa lalu Jinwo, di mana Jinwo yang udah miskin dan tidak bisa bertarung tapi harus tetap jadi pemburu. Ya karena keluarganya ya. Lalu dokter bilang bahwa kondisi pemburu yang dibawa ke rumah sakit rata-rata dengan kondisi yang parah dan berbeda dari kondisi pasien normal seperti manusia saat kecelakaan.
Tapi kondisi para pemburu malah jauh lebih parah dari itu. Yang bikin dokter lebih kaget, kebanyakan para pemburu masih bisa hidup dalam keadaan seperti itu. Dan dokter mengatakan bahwa pemburu paling lemah jauh lebih kuat daripada manusia normal. Kemudian panel berpindah lagi, di mana Jinwoo yang sudah berhasil membunuh bos dungeon tersebut merasa senang dan puas karena kini dia merasa lebih kuat lagi. Dan muncul notif di mana notif itu berisikan bahwa Jinwoo telah berhasil mengalahkan bos dungeon Feng Rasaka dan mendapatkan beberapa drop item dari bos dungeon tersebut. Jinwoo dengan keadaan yang cukup parah, di mana bajunya sudah rusak dan pedang yang baru dia dapatkan juga rusak, serta badannya yang terasa sakit. Tapi usahanya tidak sia-sia, karena Jinwoo mendapatkan pisau yang lebih bagus dari pedang punya Pak Kim. Pisau yang terbuat dari taring dan dapat efek melumpuhkan dan membuat darah. Sedangkan drop item yang lain itu Rasaka Venom, di mana Jinwoo masih belum tahu fungsinya apa. Makanya Jinwoo lebih memilih menggunakan nanti saja dan memasukkan ke dalam inventorinya. Kemudian muncul notif bos telah dikalahkan dibarengi dengan dungeon yang mulai menghilang dan kondisi stasiun kembali normal. Lalu, di saat Jinwoo berjalan pulang, Jinwoo bertemu seseorang, dan orang itu adalah anggota militer yang sedang patroli. Lalu, prajurit itu kaget apa yang sedang Jinwoo lakukan di sana. Jinwoo pun ikut kaget seperti sedang terjadi sesuatu di sana. Kemudian, prajurit itu menyadari bahwa Jinwoo adalah seorang hunter. Jinwoo pun memberitahu kepadanya kalau dia memang seorang hunter. Lalu, diantarlah Jinwoo menuju pintu keluar. Sambil berjalan, Jinwoo menanyakan apa yang terjadi di sana. Lalu, dijelaskan oleh prajurit itu bahwa baru ada gerbang yang terbuka di sana. Makanya para anggota militer ditugaskan berjaga di sana. Dan dijelaskan bahwa kini hanya tersisa satu monster yang masih berkeliaran. Tanpa dijelaskan oleh prajurit, sebenarnya Jinwoo sudah menyadari bahwa monster di situ, dan Jinwoo baru sadar itu adalah naluri hunternya yang bisa merasakan aura dari monster di sekitar. Lalu Jinwoo melacak keberadaan monster tersebut dan berhasil menemukan lokasi bos monster tersebut. Tanpa basa-basi, Jinwoo langsung bergegas ke TKP. Kemudian panel berpindah, di mana ada seekor monster yang sedang melawan para hunter di kota, dan terlihat mereka sangat kewalahan menghadapi monster itu, di mana tim tersebut membawa healer, tanker, dan penyerang. Saat tanknya sedang menahan serangan sang bos, malah sang healer tidak membantunya, sehingga membuat tanker kewalahan karena terus menahan serangan bos monster itu. Dan tim penyerang pun tidak mampu membuat damage yang besar, karena mungkin tingkatan level antara hunter dan monster terlalu jauh ya guys. Jadi serangannya geli-geli buat monsternya. Lalu, Jinwoo tiba di kerumunan warga sipil yang sedang menonton pertarungan itu. Sambil mengamati sekitar, dan ternyata benar para hunter di sana semuanya berada di rank yang rendah, yaitu 8 orang rank E dan 1 orang rank D. Dan ada juga 2 healer, diantaranya rank D dan 1 lagi, ya guys, yang satu pacarnya Jinwoo ya. Ada Juhe di tim itu. Di situ Juhe rank B sendiri ya guys. Namun Juhe lebih banyak melamun karena kita tahu ya guys, Juhe masih trauma dengan dungeon ganda lalu. Di sini Juhe memaksakan dirinya untuk memburu monster padahal kondisi mentalnya belum stabil. Namun Juhe tidak mau terus berdiam diri dari traumanya itu. Jinwoo pun menyadari bahwa Juhe masih belum bisa melupakan kejadian di dungeon ganda lalu, di mana Jinwoo sendiri pun masih belum bisa melupakan kejadian itu. Tapi Jinwoo sudah bertekad untuk menjadi lebih kuat dan harus melampaui segala rintangan yang ada. Akhirnya, Jinwoo sudah selesai menganalisa bos monster tersebut, di mana bos itu berada di rank D. Karena Jinwoo baru selesai mengalahkan bos di dungeon instan tadi, maka Jinwoo tidak ragu lagi untuk melawan bos yang ada di hadapannya itu. Dan Jinwoo langsung memulai serangannya dan berhasil mengenai bos tersebut.
Sedangkan di pihak Hunter sedang dalam masalah karena tidak dapat lagi menahan serangan bos batu tersebut. Bahkan seorang tanker di sana terlihat sudah akan mati kalau terus menahan serangan bos tersebut. Padahal tanker itu sudah dibantu dengan sihir penyembuh milik Juhe, namun tetap saja tidak dapat menahan serangan bos batu tersebut. Lalu datang sebuah serangan yang membuat bos batu tersebut jatuh. Lalu tim penyerang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyerang bos batu tersebut. Sampai akhirnya bos batu tersebut berhasil dikalahkan dalam satu serangan. Namun mereka menyadari ada yang aneh dengan penyerangan yang terjadi barusan, di mana sebelumnya mereka sangat kewalahan menghadapi bos batu itu. Tapi dengan satu serangan, bos itu dapat ditumbangkan. Mereka pun berpikir bahwa ada pihak lain yang melakukannya. Dan mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi, dan merasa kaget ada seorang yang dengan mudah mengalahkan bos batu tersebut. Dan yang lebih membuat mereka sangat kaget adalah bos batu tersebut dapat menahan 10 serangan Hunter, namun dapat tumbang hanya dengan satu serangan menggunakan pedang yang patah. Lalu salah satu di antara mereka menanyakan pedang siapa yang ada di situ. Lalu prajurit itu menjawab dan menunjuk ke arah MC kita, yaitu Sung Jinwoo, di mana Hunter tersebut mengira bahwa Jinwoo berada di rank yang tinggi. Ya gak heran ya guys, Jinwoo sekarang mah udah OP parah. Lalu Jinwoo juga kaget kalau dia dapat menumbangkan bos batu itu dengan satu serangan. Kemudian dalam masa kritisnya, Juhe sempat menyadari bahwa dia melihat Jinwoo di hadapannya. Lalu kita ditunjukkan di mana sekarang Jinwoo sudah berada di level 18 dan status poinnya sudah semakin bertambah ya guys. Lalu panel berpindah di mana Jinwoo sedang latihan tubuh. Ya kayak yang kita tahu ya guys, Jinwoo pasti sedang melakukan misi hariannya. Kemudian ada seorang suster yang masuk ke dalam ruangan Jinwoo dan membuat suster itu kaget dan malu. Malunya kayaknya sih mupeng ya guys. Karena badan Jinwoo sekarang udah keren banget ya guys. Lalu suster ini salting banget di hadapan Jinwoo. Karena Jinwoo akan keluar rumah sakit hari ini, maka suster itu pun langsung meminta nomor Jinwoo dan berharap bisa dekat sama Jinwoo. Tapi di sini Jinwoo pikir itu untuk hasil tes kesehatannya, bukan untuk PDKT. Ya, Jinwoo polos banget ya. Tapi tetap dikasih ya guys nomornya sama Jinwoo. Kemudian panel berpindah lagi ke Jin Ah yang sedang siap-siap berangkat sekolah. Lalu Jinwoo tiba-tiba keluar menghampirinya. Namun Jin Ah pun pangling melihat tubuhnya Jinwoo yang sudah semakin keren. Tidak hanya badannya yang berotot sekarang, namun tingginya pun juga bertambah. Gak sia-sia guys misi hariannya Jinwoo, bikin MC kita jadi ganteng sekarang. Jinwoo pun menyadari kalau pertumbuhannya sangat cepat, hanya karena latihan beberapa minggu. Dan Jinwoo berpikir mungkin karena status poinnya yang dia tambahkan, makanya berdampak juga ke tubuh aslinya. Dan karena Jinwoo lebih fokuskan ke status poinnya dalam kekuatan, maka yang lebih terlihat sekarang tubuhnya yang menjadi berotot. Jinwoo pun memikirkan hal yang menggelikan apabila dia menaruh semua poinnya pada kekuatan, maka tubuhnya akan sangat besar, dan dia sendiri geli membayangkannya. Kini Jinwoo semakin memahami sistem yang ada di tubuhnya. Jinwoo pun mulai memikirkan perpaduan statusnya yang cocok untuk dirinya. Dan mungkin Jinwoo akan menyatukan semua poinnya menjadi lebih efisien, dan tidak hanya fokus pada kekuatan saja. Lalu tiba-tiba Jinwoo ditelepon seorang dan langsung menagih uang sewa rumahnya. Ternyata Jinwoo suka pinjol juga ya guys. Lalu Jinwoo memikirkan soal pembangkitan ganda. Kalau memang dia mendapatkan pembangkitan ganda, maka seharusnya Jinwoo dapat menghasilkan uang dengan cepat. Dan langsung otak bisnisnya Jinwoo keluar ya guys. Lalu mengincar posisi ranker tinggi. Bahwa di dunianya ranker tinggi akan menjadi kaya raya. Mantap nih MC kita, otak bisnisnya mulai jalan. Karena untuk memasuki dungeon tinggi maka diharuskan ranker
yang tinggi juga atau setingkat dengannya. Dan ada banyak persaingan di rank E dan D karena dapat dimasuki oleh banyak hunter. Karena lebih banyak hunter lemah daripada yang kuat di sini ya guys. Jadi hunter rank E tidak diterima di serikat manapun. Kayak Jinwo dulu ya guys, kerjanya serabutan. Dimana Jinwo berada di serikat rank E, dan buat Jinwo sebagai orang yang tidak pernah memasuki dungeon rank D itu adalah sebuah masalah. Tapi Jinwo memikirkan pembangkitannya akan sangat menggemparkan saat diketahui semua orang. Karena masyarakat bisa gosip apalagi soal hunter, yang membuat dirinya mungkin akan mendapatkan gaji yang meningkat seiring bertambahnya perhatian yang Jinwo terima. Namun orang-orang jahat pun juga akan mengawasi Jinwo, dimana kekuatan Jinwo yang bertambah drastis, yang sangat tidak masuk akal, membuat Jinwo akan tetap merahasiakan keberadaannya sampai waktu yang tidak ditentukan ya guys. Kemudian Jinwo pun mulai mencari pekerjaan untuk memburu monster lagi. Panel pun berpindah, dimana Jinwo sudah berada di bangunan kosong. Kemudian Jinwo disambut oleh seseorang yang bernama Hwang Dong-suk. Ya, Jinwo di sini sudah terkenal ya guys, tapi bukan terkenal karena kekuatannya, melainkan karena dia ranker yang paling lemah. Makanya semua orang sudah mengenalnya. Dan sudah jadi hal biasa buat Jinwo kalau menjadi topik pembicaraan soal dirinya yang lemah ya guys. Di sana, Jinwo sedang digosipin, Hwang Dong-suk pun menghentikan mereka yang membuli Jinwo. Karena Hwang Dong-suk ini ketua party tersebut. Lalu ketua Hwang menjelaskan bahwa dungeon yang akan mereka memasuki berada di rank C. Maka Jinwo di sini tidak perlu ikut bertempur, melainkan hanya jadi pelengkap syarat memasuki dungeon. Di mana isi tim tersebut ada 5 orang dan 4 orang di bawah rank D. Karena ada peraturannya di mana jika memasuki dungeon rank C, maka isi tim tersebut setidaknya harus berisi minimal 10 orang atau lebih. Dan setengah dari mereka setidaknya berada di rank C. Makanya biasanya yang ada di rank tinggi adalah tim penyerang, dan Jinwo di sini seperti biasa menjadi tim pengangkut barang. Lalu ada seseorang yang menyapa Jinwo karena bernasib sama dengan Jinwo. Lalu dia mengenalkan dirinya adalah Yojinho yang berada di rank D. Namun Jinwo kaget dengan penampilan Yojin yang sangat mencolok, membuat Jinwo menyadari bahwa Yojin adalah seorang anak orang kaya. Kemudian Jinwo menanyakan tanggung jawabnya di dalam dungeon tersebut ke ketua Hwang. Dijelaskan oleh ketua Hwang bahwa Jinwo hanya perlu mengikuti mereka dan menjaga barang bawaan mereka. Dan Jinwo kaget bahwa mereka memasuki dungeon tanpa membawa seorang healer. Lalu ketua Hwang menjawab karena sangat sulit mendapatkan healer dalam misi penyerangan, makanya mereka tidak membawa seorang healer. Tapi mereka memang biasa melakukannya tanpa healer. Lalu Jinwo pun berpikir tim ini sangat berantakan karena hanya berisikan penyerang dan tanker saja. Lalu Cicunguk yang dari tadi membuli Jinwo pun sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam dungeon itu dan menyuruh ketua Hwang segera bergegas dan tidak perlu menjelaskan terlalu banyak pada Jinwo. Kemudian ketua Hwang langsung mengiyakan dan langsung masuk ke dalam. Lalu sebelum masuk, Jinwo disemangati oleh Yojin, di mana Yojin bilang akan melindungi Jinwo, yang dia tahu Jinwo lebih lemah dari dirinya. Belum tahu aja nih Yojin. Jinwo malah membalas dengan senyuman yang suram. Lalu berangkatlah mereka masuk dungeon tersebut. Sambil menyusuri dungeon, mereka membicarakan soal pembangunan yang masih setengah jadi itu. Lalu Yojin berkata bahwa bosnya kabur dengan membawa 9 miliar won 2 minggu lalu. Makanya, para pekerja dan donatur menjadi kesulitan untuk melanjutkan pembangunan ini. Namun, Jinwo tidak tertarik dengan topik tersebut. Lalu Yojin mencari topik lain dengan menanyakan apakah tas yang Jinwo bawa berat atau tidak. Ya, dengan tubuh Jinwo yang udah berotot, tentu itu tidak membuat Jinwo merasa berat ya guys. Ditambah poin statusnya di kekuatan yang dia tingkatkan itu menjadi lebih mudah baginya. Di sini Yojin lucu banget ya guys, berbanding terbalik sama Jinwo yang cool, kalem. Yojin di sini bawel banget.
Dan Yojin berkata bahwa menjadi hunter adalah hobinya. Ya gimana, Yojin udah gak butuh duit sih ya guys, soalnya dia anak konglomerat. Kemudian mereka telah sampai di TKP dan pintu masuknya terlihat besar. Jadi gini ya guys, level dungeon itu level dungeon itu berbeda-beda. Jadi pintu masuknya juga menyesuaikan level dungeonnya juga. Jadi kalau misalkan dungeon itu rank D, maka pintu masuknya juga kecil. Sedangkan kalau dungeonnya di rank S, maka pintu masuknya juga sangat besar. Makanya mereka sedikit meragukan kalau dungeon itu adalah rank C. Yojin pun jadi ragu dengan dungeon tersebut. Namun Jinwo menjelaskan bahwa yang penting adalah jumlah energi yang ada di dalamnya, bukan ukuran dungeonnya. Namun ini adalah dungeon pertamanya Jinwo di rank C. Kemudian Ketua Huang langsung memasuki dungeon duluan, disusul dengan para timnya. Namun di sini Jinwo masih memikirkan penampilan Yojin, di mana ranker tingkat rendah seperti mereka sangat mustahil beli barang-barang seperti yang digunakan Yojin. Lalu Yojin mengajak Jinwo untuk menyusuli Ketua Huang masuk ke dalam dungeon. Sambil berjalan, Jinwo terus memerhatikan para anggota timnya, di mana mereka memakai perlengkapan yang cukup bagus dan membuat Jinwo berpikir bahwa mereka mendapatkan cukup banyak uang. Sangat berbeda dengan ranker D dan E yang sering Jinwo temui sebelumnya. Di dalam dungeon terasa sangat gelap. Lalu Ketua Huang langsung memerintahkan bawahannya, yaitu Guhan, untuk membuat penerangan dengan sihirnya. Kemudian sampailah mereka pada jalur bercabang di mana di sana tidak ada monster sama sekali. Dan yang membuat mereka merasa heran karena biasanya di sebuah dungeon pasti ada sebuah batu untuk penerangan tidak gelap seperti dungeon tersebut. Sembari Yojin berbicara, Jinwo seperti menyadari sesuatu dan mencoba menganalisa dungeon tersebut. Apabila tak ada di sana, berarti monster menyukai kegelapan. Dan Jinwo berpikir bahwa bukannya tidak ada monster, namun memang mereka belum muncul. Bahwa umumnya akan susah bagi monster untuk tinggal di dungeon yang gelap. Namun apabila mereka memiliki kecerdasan, akan sangat masuk akal apabila mereka tidak mengandalkan penglihatan mereka. Lalu bergerak bergerombolan yang tinggal di kegelapan dan bergerak ke arah cahaya. Lalu Jinwo menyadari ada suara dan langsung memberitahu timnya bahwa musuhnya adalah tipe serangga. Mereka pun langsung kaget mendengar perkataan Jinwo dan berpikir bahwa yang mereka tempati ini adalah sarangnya. Namun para hunter yang lain tidak dapat melihat serangga-serangga yang akan menyerang mereka. Hanya Jinwo yang dapat merasakannya. Jinwo pun berteriak bahwa monsternya berada di atas mereka. Kemudian muncullah ratusan serangga menyerang mereka dari atas, yang membuat mereka semua kewalahan karena kemunculan mereka terlalu banyak, dan terus membantai para serangga. Ketua Huang menjadi garis depan untuk membantai serangga itu, sambil dibantu oleh tim penyerang. Jinwo yang awalnya berpikir bahwa tim ini sangat berantakan, sampai dibuat terkejut karena kerja sama mereka sangat baik untuk hunter rank C. Makanya mereka sudah tidak butuh healer lagi, karena perpaduan di antara mereka sangat cocok, dan Ketua Huang juga sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, yang membuat tim ini semakin kompak. Mungkin karena mereka sudah berperang dalam waktu yang tidak sebentar, dan apakah mungkin karena mereka selalu membuat tim tanpa healer, yang membuat mereka tidak terpaku pada pertahanan, namun terpaku pada penyerangan. Dan Yojin pun dilengkapi perlengkapan yang bagus sehingga dapat menutupi kekurangan kemampuan dan pengalamannya. Sambil menganalisa keadaan, Jinwo malah diserang oleh serangga itu. Namun dengan sangat mudah Jinwo bunuh monster itu. Karena Jinwo tidak boleh melakukan penyerangan, maka Jinwo mulai merasa bosan. Lalu para serangga pun berhasil dikalahkan, dan mereka pun akan segera mengumpulkan drop item dari monster tersebut. Dan tidak lupa Ketua Huang langsung menghampiri Jinwo karena sudah menyelamatkan mereka dari serangga tadi. Dan Ketua Huang menanyakan bagaimana Jinwo tahu kalau monsternya akan datang dari atas.
Jinwo pun menjawab bahwa hanya dapat merasakannya. Ya karena status nalurinya Jinwo sudah ditingkatkan ya guys. Makanya Jinwo bisa merasakan tanpa harus melihat. Namun Ketua Huang berkata bahwa lebih baik Jinwo tidak perlu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu lagi. Kemudian Ketua Huang dipanggil untuk melihat kondisi monster di sana. Bahwa keadaan monster di sana tidak seperti terkena serangan mereka, melainkan seperti ada serangan lain yang bukan dari mereka. Bahkan, monster itu sudah seperti kondisinya sebelum mereka datang. Lalu mereka pun langsung berasumsi bahwa ada monster lain yang lebih kuat di sana, atau mungkin itu adalah bos dungeon di sana. Mendengar akan ada bos, Ketua Huang langsung mengeluarkan muka liciknya dan berkata, "Terdengar seperti uang." Namun, Jinwo malah menanyakan bahwa pedang dan perisai yang digunakan oleh Yojinho itu barang mahal kan? Lalu, dijawab oleh Yojin kalau ayahnya sangat berhati-hati karena Yojin baru pertama kali memasuki dungeon. Namun, Jinwo langsung menghentikan obrolannya dan langsung memberitahu Yojin untuk berhati-hati karena Jinwo merasakan akan ada hal buruk. Lalu, Jinwo terus menganalisa dungeon tersebut, yang dimana ukuran dungeon tidak dipatokkan pada ranking dungeonnya. Bahkan seharusnya butuh waktu berminggu-minggu untuk menganalisis bagian dalam dungeon. Dan dungeon ini didesain menyerupai sebuah labirin, sehingga tidak banyak pertempuran, namun sulit untuk menjelajahinya. Namun, Jinwo sadar dia hanya seorang pengangkut barang, bukan haknya dia untuk mencampuri pertempuran. Cukup duduk manis, Jinwo bisa mendapatkan uang. Kemudian lagi asik santai, tiba-tiba muncul peringatan, hati-hati terhadap lizard. Namun Jinwo tidak mengerti maksud peringatan tersebut. Tapi satu hal yang Jinwo yakini adalah perasaan buruknya tidak pernah salah. Lalu Ketua Huang dan yang lainnya terus berjalan sambil melihat sekitar yang seperti kuburan monster, di mana banyak bangkai monster di jalan. Namun, mereka tetap tidak melihat keberadaan bos dungeon di sana. Lalu mereka melihat seperti ada sesuatu dan meminta Gyu Huang untuk menerangi daerah situ. Kemudian, mereka semua kaget dengan apa yang ada di depannya sekarang, di mana ada kumpulan mayat bergantungan seperti terikat jaring laba-laba. Dan ternyata itu adalah ruangan bos berada. Lalu Ketua Huang langsung memerintahkan mereka segera bersiap. Namun, ternyata mereka memiliki niat buruk kepada Yojin, di mana Yojin yang mengenakan perlengkapan mahal itu diincar dan ingin dirampas barang-barangnya. Lalu mencari latar belakang dari keluarga Yojin. Namun mereka berdua seperti tidak percaya diri untuk melawan bos di sana. Kemudian mereka membahas keuntungannya apabila dapat mengambil semua kristal sihir. Mereka akan kaya, makanya mereka mulai percaya diri lagi. Di sini kita ketahui bahwa saudara dari Ketua Huang adalah ranker tingkat tinggi, bahkan rela meninggalkan negaranya demi uang dan ketenaran. Lalu Ketua Huang sangat ingin menunjukkan kalau dia bisa menjadi hebat dengan timnya, walau tanpa adiknya. Kemudian, Yojin meminta Jinwo menunjukkan kontrak yang Jinwo tanda tangani sebelum masuk dungeon tersebut. Lalu Yojin melihat ada yang janggal dengan kontrak punya Jinwo, dan langsung menanyakan mengenai kontrak tersebut, bahwa di sana Jinwo tidak dapat pembagian drop item selain kristal sihir, dan seharusnya dibagikan untuk 10 orang, bukan hanya untuk 9 orang. Lalu dengan muka licik ya Ketua Huang coba menjelaskan akan dibagi sama rata tentunya. Lalu pertanyaan Yojin dihentikan oleh Ketua Huang dan langsung berkata, sebelum bahas kontrak itu, mereka harus mengurus bos monster yang ada di hadapannya dahulu. Dan mereka berniat mengeluarkan semua kristal sihir yang ada di sana sebelum pintu dungeonnya tertutup. Mumpung sang bos sedang tertidur karena kekenyangan, makanya ini adalah peluang terbesar mereka. Lalu Ketua Huang menanyakan peralatan pada bawahannya, di mana bawahannya tidak menyangka kalau ada kristal sihir di dalam dungeon rank C. Makanya dia tinggalkan di dalam mobil semua peralatannya. Kemudian Ketua Huang meminta Yojinho dan Sung Jinwo untuk tinggal sebentar di dalam ruangan bos.
sedangkan mereka akan ambil peralatan yang tertinggal di mobil. Dengan ekspresi wajah yang sok baik, Ketua Huang bilang bahwa ini akan jadi pengalaman pertama kalian di Rengce. Yojin dan Jinwo tidak diberi waktu untuk berbicara. Dan Ketua Huang terus menjelaskan bahwa tidak akan ada yang terjadi di sana, karena sang bos masih akan tertidur. Ketua Huang dan yang lainnya pun pergi keluar, sambil berkata bahwa kemudian Jinwo terpikir akan perasaan buruknya selama ini, di mana secara perat untuk memasuki dungeon Rengce setidaknya harus memiliki 10 orang, mengecualikan Yojin Ho dan Jinwo. Kini sisa 8 orang. Dan berarti mereka sering memasuki gerbang Rengce sehingga dapat mengatakan bahwa mereka sering melakukan ini. Kemudian Ketua Huang memerintahkan Gyu Huan bahwa mereka tidak membutuhkan tambahan 2 orang untuk mengisi kekosongan itu, dan langsung memerintahkan untuk menghalangi pintu masuk ke ruangan bosnya. Lalu ditutuplah pintu tersebut oleh Gyu Huan, membuat Jinwo dan Yojin kaget akan itu. Namun, Jinwo di sini sudah menyadari akan ada hal seperti itu. Peringatan yang dimaksud dengan hati-hati terhadap Lizard adalah Ketua Huang dan yang lainnya. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwo ya. Kita lanjut di part selanjutnya ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.